Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Mary Merliana di Doa Bangsa TV. TV-nya edukasi. Jangan lupa subscribe ya. Oke, pada pertemuan kita di part 2 tentang KD 3.4 mengenai indeks harga, kita akan melanjutkan dari pertemuan part kita yang kemarin mengenai perhitungan metode tertimbang. Perhitungan metode tertimbang kali ini kita akan melanjutkan poin dari rumus yang keempat ya. Yang keempat, untuk menghitung metode tertimbang adalah menggunakan metode Drobis dan Bowley. Itu metode yang dikeluarkan oleh seorang tokoh bernama Drobis dan Bowley. Rumusnya adalah ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. IL pada part 1 kemarin kita sudah menjelaskan IL itu indeks last payer yang dihitung dari PN dikali QO per PO dikali QO dikali 100%. Ditambah IP, IP itu indeks pasce dihitung dari PN dikali QN per PO dikali QN kali 100% dibagi 2. Oke, di sini dari penjelasan part 1 kemarin kita sudah menghitung indeks last payer-nya adalah sebesar 105% dan indeks pascenya sebesar 101,04%. Maka dengan demikian untuk menentukan ID atau indeks Drobis dan Bowley didapatkan ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2, maka didapat hasil ID sama dengan 105% ditambah 101,04% menghasilkan 206,04% dibagi 2 sama dengan 103,02%. Itulah metode tertimbang dengan menggunakan Drobis dan Bowley. Dan yang kelima adalah metode Marshall-Edgeworth. Di sini faktor penimbangnya ada 2 nih, yaitu QO dan QN. QO berarti kuantiti tahun dasar dan QN berarti kuantiti atau jumlah tahun yang akan dicari indeksnya. Nah, maka dengan demikian Marshall-Edgeworth ini menghasilkan sebuah rumus untuk mencari indeks dikenal dengan rumus IM. Artinya indeks Marshall, yaitu didapat dari sigma QO ditambah QN dikali PN per sigma QO ditambah QN dikali PO kali 100%, di mana IM adalah angka dari indeks Marshall, QO jumlah pada tahun dasar, QN jumlah yang dihitung angka indeksnya, PO harga pada tahun dasar, dan PN harga tahun yang dihitung indeksnya. Oke? Kita akan aplikasikan metode Marshall pada contoh soal berikut ini. Jika diketahui harga dan kuantitas barang tahun 2014 dan 2015 di Jakarta sebagai berikut, kita lihat masih nyambung dari soal-soal yang kemarin-kemarin ya. Soalnya nominalnya masih sama, yaitu ada 5 jenis barang ABCDE. 2014 200, 300, 500, 100, 200, hasilnya 1300. 2015-nya ini kalian bisa simak ya, 300, 350, 550, 300, hasilnya 1500. 2014-nya 50, 100, 200, 300, 150, 800. 100, 250, 450, 100 menjadi 1000 di tahun 2015 jumlahnya. Dan di sini karena menggunakan metode Marshall, maka tadi sesuai dengan faktor penimbangnya ya, QO ditambah QN dikali PN, kemudian QO ditambah QN dikali PO. Nah, QO ditambah QN artinya kalian cukup menjumlahkan ini nih, ini QO ya, ini QO. Kalian takutnya lupa, ini QN, ini PO, ini PN ya. Nah, kalian jumlahkan QO ditambah QN, ini berarti 150 ya. 150 dikalikan dengan PN. PN berarti dikalikan dengan ini. Nah, 150 dikalikan dengan ini berarti hasilnya 45.000. Demikian pula ini ya. Ini kita jumlahkan, ini jadi 200. 200 dikalikan 350 berarti 70.000. Dan seterusnya kalian bisa lihat hasilnya adalah sebesar 452.500 ya sigmanya atau hasilnya. Kemudian QO ditambah QN dikali PO sama dengan yang tadi hasilnya QO ditambah QN yang pertama adalah 150, yang kedua adalah 200, yang ketiga adalah 450, yang keempat adalah 750, yang kelima adalah 250. Tinggal kalian kalikan saja QO ditambah QN-nya, sekarang kalikan dengan PO. Nah, ini kita jumlahkan ya.
Nah, ini kita jumlahkan semua. Yang pertama di sini adalah QO tambah QN-nya tadi 150. Nah, kita kalikan sekarang dengan PO, dengan ini. Ini juga sama ya, ini 200, ini kita kalikan dengan ini. Nah, ini kita kalikan dengan ini dan seterusnya. Oke. Ya, sehingga menghasilkan 30.000, 60.000, 225.000, 75.000 dan 50.000. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 440.000. Nah, mari kita aplikasikan ke dalam rumus. Nah, di sini rumusnya pertanyaannya, hitunglah indeks harga tahun 2015 dengan metode Marshall. Dengan rumus tadi yaitu IM sama dengan sigma QO tambah QN kali PN per sigma PO ditambah QN kali PO kali 100% didapat tadi sigma QO tambah QN kali PN-nya yang ini ya. Sigma itu jumlahnya hasilnya 425.000. Oke, yang bawah sigma QO ditambah QN dikali PO-nya hasilnya adalah 440.000. Maka kita kalikan dengan 100, hasilnya menjadi 102,8%. Maka terjadi kenaikan indeks sebesar 2,8%. Oke. Yang terakhir di metode tertimbang itu ada metode berantai. Metode berantai berarti metode yang penjumlahannya itu berantai tidak putus-putus dari awal sampai akhir ya. Seperti rantai makanan ya. Pertama tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan pengurai dan lain sebagainya. Begitupun dengan metode berantai. Ini biasanya digunakan untuk menghitung indeks-indeks yang sifatnya kumulatif. Oke, kita lihat. Contoh soalnya, hitunglah indeks harga berantai pada tabel berikut. Kita lihat di sini ada 5 tahun terakhir indeks suatu barang di suatu wilayah, yaitu tahun 2009 harganya adalah Rp500, 2010 harganya adalah Rp600, 2011 Rp700, 2012 Rp800 dan 2013 Rp900. Kenaikannya hanya Rp100 ya per tahun. Maka kita hitung indeksnya dengan menggunakan indeks berantai. Kita lihat di tahun 2009. Selama 5 tahun terakhir ini, tahun 2009 harganya 500. Kenapa per 500? Karena 2008-nya tidak ada di sini. Kita anggap saja tidak berubah 2008-nya ya. Nominalnya sebesar 500. Dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 100%. Artinya tidak ada kenaikan. Kemudian yang kedua, tahun 2010 itu nominalnya adalah 600. Berarti 600 dibagi dengan 2009. Jadi mudah. Tahun yang ditanyakan per tahun sebelumnya. Tahun yang ditanyakan per tahun sebelumnya. Seperti itu ya dinamakan berantai. Maka di sini 600 dibagi 500 kali 100%, hasilnya 120%. Ada kenaikan sebesar 20%. Kemudian tahun 2011 itu harganya 700 per 600 per 2010. Dikali 100% hasilnya 116,67%. Ada kenaikan indeks sebesar 16,67%. Dan tahun 2012 di sini nominalnya 800. Ayo, kalau tahun 2012 berarti kita mengacu ke penyebutnya atau ke pembaginya adalah 2011. Berarti 800 per 700. Kali 100% hasilnya 114,29%. Ada kenaikan lagi, yaitu sebesar 14,29%. Kemudian tahun 2013 yang terakhir adalah 900 per 800 per 2012 kali 100% hasilnya menjadi 112,50%. Oke, sekian saja penjelasan mengenai metode indeks tidak tertimbang dengan 6 tokoh dan 6 metode. Oke, demikian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ibu akan tampilkan kesimpulan dari pertemuan kita dari awal sampai akhir sebagai berikut. Ini kesimpulannya dari awal sampai akhir, rumus dari awal sampai akhir pertemuan kita. Demikian dari Ibu. Selalu semangat, jaga kesehatan, salam ekonomi. Sampai bertemu di session berikutnya.